Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Boy Uli Kirana Situmorang, kelas 2G, jurusan Ekonomi Islam, mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pembimbing Pak Imsar MSI. Oke Pak, pada pagi yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak kepada kami, yaitu mengenai tentang permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar. Yang pertama adalah tentang teori permintaan, kurva permintaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua adalah tentang teori penawaran, kurva penawaran, serta faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga adalah tentang pergeseran atau pergerakan kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang keempat adalah titik keseimbangan. Yang kelima adalah teknik untuk mengetahui keseimbangan tersebut. Yang pertama adalah tentang permintaan. Permintaan ini adalah jumlah barang atau jasa yang ingin kita beli, yang ingin kita miliki pada harga yang tertentu sesuai dengan isi kantong. Sedangkan pengertian dari teori permintaan ini adalah yang membahas ciri yang berhubungan antara permintaan dan harga. Itulah tentang teori permintaan. Sedangkan kurva permintaan adalah suatu gambaran grafik atau suatu gambaran grafik yang mana kurva ini diambil dari berapa besarnya jumlah harga tertentu tadi, maka digambarkanlah menjadi suatu kurva. Itulah makanya dinamakan kurva permintaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah tentang faktor harga. Yang kedua faktor bukan harga. Yang ketiga pendapatan para pembeli. Yang keempat adalah tentang distribusi pendapatan. Yang kelima adalah jumlah penduduk, jumlah pembeli, baru usaha-usaha yang menghasilkan para pendapat. Yang ke-8 adalah tentang lupa saya Pak pokoknya. Yang pertama adalah tentang faktor harga. Yang kedua adalah tentang faktor bukan harga. Faktor bukan harga ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor kesempurnaan, faktor netral, itulah Pak, lupa satu lagi. Sedangkan yang pendapatan pembeli itu dia terbagi menjadi esensial, menjadi normal, menjadi netral, menjadi mewah. Itulah yang setahu saya tentang permintaan. Yang kedua adalah tentang teori penawaran. Teori penawaran ini adalah tentang tingkat tingginya harga suatu barang, maka akan tingkat suatu harga barang itu naik, maka penawaran semakin banyak di dalam yang akan didapatkan dalam suatu dagang misalnya. Jadi penawaran sama juga seperti dengan kurva penawaran itu hampir sama dengan mirip dengan kurva permintaan. Kurva itu kan sebenarnya yang digambarkan, kita menggambarkan suatu grafik penawaran tadi dari jumlah harga barang yang ada gitu. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan kalau permintaan itu adalah demand, sedangkan penawaran itu adalah supply. Jadi ada yang mengatakan kayak gini, kalau dalam permintaan apabila jumlah suatu barang itu naik, maka permintaan akan turun. Sedangkan apabila jumlah harga suatu barang itu turun, maka permintaan akan naik. Sedangkan di dalam penawaran tidak. Apabila tingginya suatu harga barang, maka akan banyaklah tingkat penawaran suatu barang tersebut kepada si pembeli misalnya.
Nah, baru faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu hampir sama juga dengan seperti faktor-faktor pengaruh yang mempengaruhi permintaan. Contohnya faktor modal ataupun faktor harga. Yang kedua adalah faktor yang bukan harga. Yang ketiga adalah tentang sebelum masuk ketiga, Pak, sebenarnya dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Yang mana dalam Al-Quran tadi menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan haram ketika makan itu tadi sudah dihalalkan, jangan jadikan haram itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu, jangan kau jadikan haram, la tuharrimu thayyibati ma ahallallah, apa yang sudah dihalalkan bagimu jangan kau haramkan. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, kepada kalian. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, janganlah engkau melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi sebelum masuk ke tentang titik keseimbangan, jadi yang ketiga adalah tentang pergerakan atau pergeseran antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Sebagaimana yang kita ketahui, kenapa dinamakan pergeseran atau pergerakan kurva permintaan dan kurva penawaran? Seperti mana yang saya baca di buku, Pak. Jadi kalian harus mengetahui, dalam buku itu saya baca ada suatu titik yang mana di suatu titik tadi berjumpa dengan suatu titik permintaan dan keseimbangan, maka saling berpotongan, maka itulah yang dinamakan titik keseimbangan. Yang keempat adalah pergerakan, baru permintaan, penawaran, pergerakan, baru yang pertama. Yang pertama permintaan, penawaran, pergerakan, titik keseimbangan. Yang kelima adalah tentang teknik bagaimana untuk menentukan keseimbangan tadi. Dalam Islam, kalau nggak salah saya ada 5, yang mana di dalam teknik untuk menyatukan, untuk menseimbangkan ini, yang pertama adalah tentang timbangan, yang kedua tentang pemalsuan produk, yang ketiga adalah jumlah barang, pemalsuan produk, jumlah barang, yang keempat tentang lupa saya Pak, 2 ini. Pokoknya dalam Islam sudah diajarkan 5 ini harus kita hindari dalam untuk mencapainya suatu teknik keseimbangan pasar tersebut. Ada 5 yang harus kita hindari. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sudah tahu kalau itu tidak boleh dilakukan dalam perdagangan. Contohnya kayak satu, memperpalsukan produk. Kita memperpalsukan produk ataupun palsu produk tadi tidak benar gitu. Jadi kita menjualnya. Satu lagi dengan timbangan, aturnya timbangannya segini, jadi dibuatnya lebih rendah lagi timbangannya. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah adil. Wala tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Mungkin Pak, di sini masih banyak kekurangan, masih banyak ketidaksempurnaan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan, Pak. Itulah yang dapat saya pahami dari baca buku. Sebenarnya saya udah paham, cuman belum gimana gitu, Pak. Saya paham, cuman kalau misalnya udah ngomong kayak gini depan kamera buyar gitu, Pak. Kadang selagi ingat semua,
itu Pak ketika apa buyar gitu Pak. Jadi sambar-sambar di otak apa tadi ya gitu. Jadi saya mohon maaf Pak. Eh, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.